Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sunana di channel Sunana Rupil. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview komik One Piece chapter ke 1051 ya. Kalau yang kemarin adalah spoiler, dan untuk yang sekarang adalah review dari komik One Piece chapter ke 1051 ya. Gambar pertama diawali dengan grup dari Germa ya. Kemudian untuk gambar berikutnya kita lihat di sini situasi kota bunga. Di sini masyarakat mengatakan, "Kalian tidak perlu lari, tetaplah di situ." Siapakah sosok yang muncul di ibu kota bunga? Kata yang lainnya, "Sepertinya naga yang tadi itu bukan Tuan Kaido." Ada dua naga. Apa maksudnya? Kata masyarakat yang sedang berlari di sini ya. Kemudian berikutnya kita lihat ada yang mengatakan, apa yang terjadi di depan kastil? Apa maksudnya semua ini? Ada masyarakat yang bertanya kepada Bos Yoshiro ya. Di sini pun terlihat Bos Yoshiro dan juga beberapa rekannya di belakang masih membayangi. Komurosaki pun ada di belakang sini ya. "Kalian berdua sangat terkenal ya apabila dibandingkan dengan kami," kata orang yang di tengah. Siapakah orang di tengah ini? Apakah semua orang masih ingat atau tidak? Kata Komurosaki ya. Kemudian di sini masyarakat pun terkaget-kaget, dan ternyata yang di tengah-tengah ini adalah Kinemon. Yang mana Kinemon ini masyarakat sudah menganggapnya sudah mati ya teman-teman ya. Kinemon ini sudah dianggap mati oleh masyarakat bunga ya. Kemudian di sini Kinemon Dono ya, bukan Kinemon Kasino atau Indro ya. Jadi di sini Kinemon Dono. Kemudian, "Kenapa? Bukankah seharusnya Anda sudah mati hari itu saat kastil Oden terbakar?" kata masyarakat bertanya kepada Kinemon. Kemudian di sini kita lihat, "Kenapa bisa di sini?" kata masyarakat dengan kagetnya. Rupanya ini memang mimpi. Mereka hampir tidak percaya melihat Kinemon masih hidup. Apakah ini alam akhirat? Memangnya kapan kita mati? Mereka pun masih mempertanyakan dalam hatinya bahwa Kinemon ini masih hidup ya. Ternyata bukan hanya Kinemon, tapi teman-temannya pun terlihat masih hidup ya. Itu tidak penting apakah ini mimpi atau bukan, katanya. Yang jelas hal besar sedang terjadi. Cepat ambil denden musik, kita harus menyebarkan ke semua penjuru kota Wano, kata masyarakat yang melihat pasukan samurai dari negeri Wano ini ya. Jadi ini pasukan samurai legenda ya. 9 pasukan pedang. Kemudian di sini ada Raijo ya, lainnya. Terus di sini kemudian sepertinya terjadi sesuatu di ibu kota, kata masyarakat yang tidak mengetahui kejadian di Pulau Onigashima ya. Kemudian di Kuri ini, "Ayo ke kota Bakura, mereka sedang menyiarkan sesuatu dari ibu kota. Ini bukan waktunya diam dan menonton." Di sini masih ada pasukan dari Kaido yang masih pada hidup ya. Terus di sini masyarakat yang senang melihat kehadiran para pendekar samurai ya. Ada keributan apa ini? Ada siaran transmisi dari denden musik dari ibu kota bunga. Ternyata di ibu kota bunga ini sudah menyiarkan kabar gembira bahwa 9 pendekar pedang ternyata masih hidup ya. Ini terlihat kru dari topi jerami sedang berkumpul ya, dan di depannya terlihat ada Yamato. Dan di sini ada yang mengatakan, "Kau bilang kau anaknya Kaido, jadi perang ini masih belum selesai." Jadi disangkanya ini anaknya Kaido ini pro ke Kaido ya. Jadi kru dari topi jerami ini pada tidak tahu kepada Yamato ini ya. "Tunggu, aku bukan musuh kalian," kata Yamato. "Justru aku terus mengikuti gerak-gerik kalian lewat berita selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, aku sudah tahu kalau kru kalian terdiri dari orang-orang aneh, tapi ketemu kalian langsung begini, tetap saja mengejutkan." Ternyata di sini ada Sanji ya, Sanji sampai teriak, "Kau sendiri yang aneh dengan tanukmu, anak Kaido," katanya seperti itu. Kemudian di sini Yamato mengatakan, "Mulai sekarang aku akan berlayar bersama kalian. Namaku Kozuki Oden." Dia mengaku sebagai Kozuki Oden ya. "Tapi kalian bisa panggil aku Yamato, salam kenal." Nah, seperti yang dikatakan dalam spoiler yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa Yamato ini akan menjadi kru dari topi jerami ya. Dan di sini terlihat kru dari Luffy ini ada Sanji, Brook dan lain-lainnya, Franky. Semuanya pada senang ketika mendengar kabar bahwa
Yamato ini akan bergabung menjadi kru dari bajak laut topi jerami ya. Di sini terlihat Nami dengan kagetnya, gitu ya. Terus, kau mau bergabung dengan kru kami? Yuhuhu, aku setuju, kata Brock. Aku lebih setuju lagi, kata Sanji, karena terlihat ada lope-lope ya di sini ya. Haha, menarik sekali. Kita perlu izin dari kapten sebelum aku menyetujuinya. Tak masalah, katanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Luffy masih dalam keadaan kritis ya. Lalu apa Luffy akan selamat? Jadi Luffy ini waktu menggunakan wujud Mikanya itu sangat berat ya ternyata, hingga tidak sadar diri ya, pingsan gitu ya. Karena tidak tahan menggunakan kekuatan tersebut ya. Kemudian, hei, siapa yang izinkan kalian pergi? Kata Yamato. Dia melirik ke belakang dan anak buah Kaido dia hendak untuk melarikan diri ya. Tuan muda, kumohon, kami tak mau jadi budak seperti yang lainnya, kata ini, hingga kaget ya. Dia mau melarikan diri. Jadi anak buah dari Kaido ini dia mau melarikan diri dari Yamato dan kru topi jerami ya. Jangan merengek dan tetaplah di tempat, kata Yamato kepada anak buah Kaido yang hendak melarikan diri tadi ya. Jadi ingat bagaimana kelanjutan nasib mereka. Nah, di sini Otama mengatakan jutsuku selalu pudar saat bentuk bulan kembali seperti semula. Jadi hanya bertahan sebulan, kata Otama. Otama mengatakan kepada si wanita kuda ya. Kemudian di sini terlihat gambar para binatang biasanya kembali normal setelah itu. Tapi ada beberapa yang tetap jinak. Aku yakin mereka sendiri yang memilih mana yang mereka sukai ya, seperti itu. Master, aku tetap ingin di sampingmu. Aku bahagia, kata wanita kuda ini ya. Aku senang mendengarnya, Horsella. Aku senang kalau kau tinggal bersamaku, tapi bukan sebagai pelayanku. Aku lebih suka menganggapmu sebagai ibu. Hingga wanita kuda ini kaget dah. Dan Nami pun kaget mendengar ucapan dari Otama ini ya. Kemudian lihat Komurasaki dan Kin dan yang lainnya juga mereka berlutut. Siapa itu? Murasaki, Kin dan yang lainnya berlutut kepada seseorang ya. Dan ternyata seseorang itu adalah sudah 20 tahun berlalu sejak ayahku wafat. Step. Gitu. Terlihat kepulan asap ya menghalangi dia ya. Dan ternyata dia adalah ayah. Jangan-jangan kalian sudah berjuang dengan sangat baik, bisa bertahan melewati musim dingin yang panjang ini. Kebebasan festival api takkan berakhir malam ini. Mulai besok kalian semua bisa hidup sesuka kalian. Apa? Tapi Orochi kalian boleh minum sebanyak yang kalian mau. Kalian tak lagi harus membayar untuk air bersih. Pabrik beracun yang telah merusak tanah kita akan dihancurkan. Mulai hari ini perbudakan di Wano akan dihapuskan. Ternyata yang mengatakan tersebut adalah Momonosuke ya. Dengan wujud orang yang sudah dewasa. 4 orang lagi pekerja pabrik mati hari ini. Ini adalah bayangan dari Otama ya. Otama ketika masa lalunya yang kelam ya. Siapa yang akan bilang ke Otama? Dia harus tahu Otama. Nah, jadi di rumah gubuk itu ada orang yang berbicara ya, bahwa kabar kematian orang tua Otama ini mati di pabrik pembuatan senjata ini ya. Kemudian di sini terlihat Otama sedang sedih. Tapi ayah dan ibumu, Otama-chan, ini akan berat untuk didengar. Ayah, ibu, nah gitu ya. Kemudian Otama ini sewaktu kecil sudah bersusah payah untuk berjualan rajutan topi petani ya, seperti itu, yang dia tenun sendiri ya. Kemudian di sini terlihat Otama ini menawarkan topinya kepada Tengu ya. Tolong caping itu satu, gitu ya. Terus terlihat di sini Otama memberikan topinya dan dia terkaget-kaget bahwa yang membelinya adalah Tengu. Wow, kau Tengu. Kau yatim piatu ya. Jangan menyerah, hanya tinggal beberapa tahun lagi, kata Tengu ini. Dia sudah tahu akan ramalan bahwa nantinya 20 tahun kemudian akan ada pejuang yang akan membebaskan negeri Wano ya. Tak lama lagi, para kesatria hebat klan Kozuki akan bangkit kembali. Ketika saat itu tiba, setan-setan jahat itu akan diusir. Mereka takkan lagi mencari tanah ini atau mencemari tanah ini ya. Jadi Otama ini semangatnya sangat luar biasa ya untuk bertahan hidup. Di sini terlihat Otama menangis kepada Nami ya.
Kemudian di sini scene berikutnya bayangan utama yaitu masih terngiang-ngiang omongan dari Lutfi ya. Ini akan menjadi tempat di mana kau akan bisa makan sebanyak yang kau mau setiap harinya. Ini ucapan Lutfi kepada Otama ketika dia naik kucing raksasa bersama Lutfi ya. Kemudian di sini kekuasaan Lalim Orochi dan kekejaman Kaido akan lenyap selamanya. Ini yang mengatakan adalah Momonosuke ya. Kemudian di sini terlihat scene Lutfi yang masih terbaring ya. Kemudian Momonosuke pun berkata, "Aku bertemu teman-teman yang kuat dan penuh semangat dalam pelayaranku. Dan bersama-sama aliansi ninja bajak laut Ming Samurai, kami menyerbu Onigashima." Kemudian di sini Kaido, Orochi, dan bajak laut Best, para monster yang sudah menghantui kehidupan kalian telah dibasmi. Nah, itu ucapan Momonosuke ya, sambil mengacungkan pedang ke atas gitu ya. Apa? Kata masyarakat hampir tidak percaya ya. Kemudian terlihat ini masyarakat hingga kaget mendengar ucapan dari Momonosuke ini ya. Apa dia serius? Mereka sudah dikalahkan? Orochi jahat itu sudah tidak ada lagi? Terlihat Kid merasa agak jengkel gitu ya mendengar ucapan dari Momonosuke ini ya. Aliansi kami katanya. Aliansi kami gitu ya, sambil tanda tanya. Kemudian masyarakat bersorak-sorai gembira mendengar ucapan dari Momonosuke ini ya. Terlihat di sini Lau dan krunya ya, dan juga yang lainnya. Kita takkan melupakan para pahlawan yang telah membuka jalan untuk keberhasilan ini. Kemudian di sini terlihat Otoko ya, sedang diusap kepalanya. Kinemon, apalagi sekarang? Aku tidak tahu harus ngomong apa lagi. Kemudian di sini terlihat seperti kata orang, berpura-puralah sampai terlihat nyata. Di sini Kinemon juga ikut bahagia ya. Di sini apa kau ini Momo? Cuman boneka. Di sini Momonosuke terlihat masih terngiang-ngiang omongan dari Lutfi ya. Apa masih ada di dunia ini yang terlihat menakutkan bagimu? Seperti itu ya. Kemudian di sini terlihat masyarakat bunga ya. Negeri Wano ini bahagia mendengar ucapan dari Momonosuke ya. Di sini Momonosuke pun berteriak, "Namaku diberikan padaku oleh ayahku yang berarti tak ada duanya. Aku bersumpah untuk membuktikannya dengan mengembalikan tanah gersang negeri ini menjadi surga seperti dulu. Tapi aku butuh bantuan tenaga kalian. Aku telah melalui 20 tahun ini untuk menyelamatkan tanah ini mulai sekarang." Di sini terlihat Momonosuke dengan rambut panjangnya ya, membawa samurai gitu ya. Dia berteriak, "Wano akan dipimpin oleh aku, Kozuki Momonosuke." Yuhu gitu ya. Terus wah, jadi semuanya pada terharu bahagia ya di sini ya. "Ibu akan ketepati janjiku," gitu ya. Tuh terlihat Momonosuke dengan tatapan seriusnya ya. Nah, itulah pembahasan mengenai komik One Piece chapter ke 1051. Mudah-mudahan menghibur teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan dapat memberikan info menarik dan manfaat kepada yang lainnya.